terdakwa ini bersama dan kawan-kawan yang dari kalau hukum itu memasuki rumah terus disot oleh media menurut dakwaan jaksa ya, masuk ke dalam kamar dan ada klien kami Angel Elga bersama Vicky Alman. Ini suatu peristiwa hukum. Setelah itu mereka berstatement di media mengatakan bahwa telah terjadi perzinahan dan lain-lain. Diakses oleh media terus didistribusikan sehingga bisa didengar, ditangkap menjadi suatu berita oleh khalayak ramai. Ini satu peristiwa. Tetapi dalam peristiwa ini ditanggapi ada kedua belah pihak dengan upaya hukum. Ada 3 upaya hukum. 1, laporan polisi dugaan tindak pidana perzinahan yang dilaporkan oleh saudara Vicky Prasetyo, di mana peristiwa hukum yang dilaporkan adalah peristiwa yang saya ceritakan tadi ini. Di dalam penyidikan tersebut, hasil akhirnya adanya SP3, surat penghentian penyidikan perkara. Dengan pengertian bahwa apa yang dilaporkan dugaan tidak perzinahan itu tidak cukup bukti, maka dinyatakan peristiwa itu bukanlah suatu tindak pidana perzinahan. Itu pertama. Kita hubungkan lagi dengan dugaan tindak pidana lain yang dilaporkan Angel adalah dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang melanggar undang-undang ITE. Dengan tidak terbuktinya dugaan tindak pidana perzinahan akibat tindakan mereka dan ucapan mereka di media, maka laporan polisi Angel tentang dugaan tindak pidana pencemaran nama baik sempurna, memenuhi unsur bahwa mereka berkata-kata melakukan tindakan itu mengakibatkan tercemarnya nama baik Angel Elga. Makanya perkara tersebut P21 dan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah sekarang laporan polisi ini yang sekarang di Polda ini adalah dugaan tindak pidana pengerusakan. Karena mereka masuk ke pekarangan itu dengan cara merusak pintu masuk ke dalam kamar. Ada satu peristiwa yang dipotong, gitu. Jadi kalau ada yang statement tentang dakwaan jaksa yang menceritakan tentang peristiwa itu, Vicky Prasetyo dan kawan-kawan masuk ke rumah mendobrak pintu menemui istrinya bersama laki-laki lain, itu adalah dakwaan jaksa. Kenapa tertulis begitu? Karena itulah suatu peristiwa hukum yang diadukan oleh saudara Angel akibat peristiwa hukum tidak benar sehingga menimbulkan pencemaran nama baik Angel. Yang tidak benar itulah dikatakan memenuhi unsur karena dia menceritakan, menginformasikan sesuatu yang tidak benar. Maka laporan polisi tersebut dinyatakan P21 dan disidangkan saat ini. Jadi ini rangkaian ini harus dipahami. Jadi kalau dibangun, diceritakan katanya dakwaan jaksa menyimpulkan ada suatu kesalahan, bukan. Itu rangkaian cerita yang di ujungnya daripada dakwaan tersebut mengatakan semua tindakan ini, informasi disampaikan adalah tidak benar. Dia kan cuma membacanya cuma ya, tapi jadi gitu. Ya. Jadi kami secara resmi sudah memastikan menjalani pemeriksaan kami nanti disampaikan oleh penuntut umum saya karena bentar 2 menit aja. Katanya keluarga pernah datang ke rumah Angel. Segini sih. Bentar dong, Beb. Ya segini sini aja. Kalau Vicky sendiri seperti apa sih, Beb? agendanya hari ini adalah pembacaan dakwaan daripada penuntut umum berkaitan pasal yang didakwakan kepada klien kita, yakni pasal 45 Junto 27 ayat 3 Undang-Undang IT, dakwaan kedua pasal 311 Undang-Undang Pidana, dan dakwaan ketiga Undang-Undang Pidana juga pasal 335. Artinya ada 3 di dakwaan, pada garis besarnya halnya sama, yakni perbuatan tidak menyenangkan dan fitnah. Dituliskan oleh jaksa sendiri bahwa benar adanya seorang Angel Elga berada di dalam kamar. Berarti asumsi yang selama ini berada di luar kamar, kemudian di taman dan sebagainya terbantahkan dengan sendirinya. Karena di dalam dakwaan sendiri disebutkan
bahwa Vicky mendorong sampai kayu daripada pintu itu lepas dan terlihatlah Angel di dalam. Artinya apa? Sudah jelas. Ini menjadi satu fakta hukum, bukan kata kami, bukan kata klien kami, tapi kata jaksanya sendiri. Kita juga tegaskan di sini bahwa kita sepakat semua, pers tidak bisa dilarang untuk tidak meliput. Sepakat? Benar. Yang kedua, pers tidak boleh dilarang untuk tidak menayangkan informasi fakta. Ketika kita melarang pers untuk berbicara, menayangkan atau menunjukkan sebuah fakta yang terjadi atau berita informasi yang nyata, kita sendiri yang melarang adalah orang-orang yang melanggar undang-undang pers. Kebebasan pers jelas ada aturannya. Mudah-mudahan majelis hakim yang mulia mampu mengabulkan keinginan kita untuk setidak-tidaknya ditangguhkan penahanannya atau dialihkan tahanannya menjadi tahanan kota minimal. Supaya apa? Agar supaya Vicky mampu dia memberikan nafkah kepada keluarganya. Anaknya hari ini yang bersekolah, yang butuh kasih sayang daripada bapak, karena memang selama ini hidup dengan ayahnya, dan keluarga yang selama ini menggantungkan hidup dan nafkah dari anaknya, dari si Vicky, ini kemudian terganggu. Prasetyo tidak melakukan tindak pidana menjatuhkan martabat orang lain atau memfitnah, tapi ini adalah kenyataan yang sesungguhnya memang ada di sana. Terlepas dari pihak penyidik kemarin meng-SP3 kasusnya laporan Vicky, yang pun kami juga masih mau mendalami apa dasar SP3 itu. Kenapa laporan Vicky terhadap perzinahan di SP3? Ini juga yang masih kami mau tahu, nanti dalami informasinya seperti apa. Dan mudah-mudahan 2 minggu, 3 minggu ke depan akan semakin terang benderang siapa yang kemudian membuat permasalahan ini terekayasa dan siapa yang kemudian membuat sesungguhnya perkara ini adalah sebuah kenyataan. Aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu. Ku terpaku, aku meminta, walau tanpa kata, cinta berupaya. Engkau jauh di mata, tapi dekat di doa, aku merindukan. Tetap lagi kali. Enggak, udah jelas. Mominya lagi Leno. Alhamdulillah kakak saya ini lagi proses pemulihan dari 2 hari yang dioperasi yang kemarin. Jadi dia sudah melakukan operasi pembedahan untuk mengeluarkan benda asing yang memang disuntikan di bagian dagu maupun bibirnya. Kakak saya itu panas disertai demam yang tinggi dan juga perubahan pada seluruh mukanya. Jadi mukanya itu bengkak dan dagunya itu mengeluarkan cairan nanah. Nominalnya aku kurang tahu karena nggak pernah melihat nominalnya, tapi benar menerima jasa tiket untuk pergi. Berapa kali? Sekali doang, sekali pergi, sekali itu. Enggak, kita sebelumnya sama sekali nggak tahu karena kita sebagai orang memiliki digital platform, kita menyediakan jasa untuk promosi buat mereka dan mereka juga menyediakan jasa untuk kita terbang gitu. Jadi sama-sama barter value aja. Kita nggak tahu sama sekali mereka company apa. Buat kita mah ngelihat
orang punya usaha dan mereka butuh promosi dan kita juga dapat benefitnya. Ya mari kita kerjasama gitu. Cuman di balik itu semua kita nggak tahu bakal setiap hari juga bikin geram, cuma tadi lagi nggak ada kerjaan aja, pagi-pagi bangun tidur kepala lagi naik, lagi kolesterol, pas banget ngeliat baca kita ladenin aja. Tapi kan ladeninnya kalau saya kan ya sekalian bercanda, maksudnya nggak yang apa namanya, nggak yang serius gitu. Jarang-jarang banget saya kayak gitu kan, baru kali ini. Oke, buat seru-seruan aja. Udah kayak adek gue. Kalau mau diajak collab siapa lagi ya, belum tahu sih, belum ya ntar aja, maksudnya banyak sih yang pengen diajak collab, cuma kan masih pelan-pelan aja, santai aja. Ini adalah pernyataan kasasi yang dilakukan oleh Gali melalui kuasa hukumnya. Karena sebagaimana diketahui 13 hari yang lalu bahwasanya Pengadilan Tinggi telah mengeluarkan putusan menyatakan menolak banding yang dilakukan oleh Gali. Dan oleh karenanya pada hari ini kami mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan pernyataan kasasi atas apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi akan putusan 2 tahun 4 bulan yang ditanggung atau dilaksanakan oleh Gali dalam putusan tersebut. Jadi intinya yang kita persoalkan adalah masa tahanan yang mencapai 2 tahun 4 bulan itu yang menjadi alasan kita melakukan kasasi. Itu yang pertama. Yang kedua, terhadap argumentasi hukum dan fakta-faktanya tentu akan kami sampaikan pada minggu depan pada saat menyampaikan memori kasasi. Oleh karenanya hari ini kita hanya menyatakan keberatan saja atau menyatakan pernyataan kasasi saja. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.